Jangan jadi egois untuk memikirkan hanya kepentinganmu. Oke teman-teman, ketemu lagi di Borong Bitcoin ikut Bang Timothy Ronald di episode yang ke-29. Ya, jadi teman-teman selalu disclaimer, video ini tidak mengajak teman-teman, mengajarkan teman-teman untuk invest di Bitcoin ya. Ini hanya video kenang-kenangan saya seperti biasa ya. Jadi saya tadi alhamdulillah dapat bonus dari bos 150.000. Nah, jadi saya tadi udah masukkan invest lagi di Bitcoin dengan nominal 150, lumayan dari bos dapat bonus ya. Masukkan aja ke sini, jadi saldo saya kurang lebih di 2 jutaan dengan portofolio hari ini di tanggal 5 Juni 2025 minus 46.000. Tapi nggak apa-apa teman-teman, namanya juga investasi. Pasar Bitcoin itu fluktuatif ya, kadang naik kadang turun ya. Kita nikmati aja, karena saya orangnya tidak bisa trading, tidak mengerti, tapi saya akan terus mencoba untuk selalu berinvestasi ya. Borong Bitcoin saya bilangnya, ikut Bang Timothy Ronald ya. Semoga jadi doa ya, kata-katanya jadi doa dari 100.000 semoga bisa jadi 100 juta suatu hari nanti ya. Jadi jangan egois untuk diri sendiri, selalu jangan egois untuk diri sendiri ya. Karena apa? Bayangkan saja bila hari ini atau mungkin di tahun ini atau 1 tahun lagi ke depan ya, saldo saya 10 juta, dan andai terjadi di 2034, bahkan sebelum 2034 Bitcoin menyampai harga 1 juta dolar, kurang lebih saya hitung itu di pendapatan kalau kita 10 juta di Bitcoin kurang lebih di 100 jutaan lah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, sedikit aja. Jadi kalau saya prinsipnya apa, bahasa kerennya apa ya, DCA itu dolar, nggak tahu, pokoknya saya borong aja, nyicil aja, nabung aja di Bitcoin terus menerus, untuk mungkin kalau misalkan oleh saya tidak ternikmati oleh anak, oleh cucu ya teman-teman, 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi benar apa yang dibilang Bang Timothy Ronald, bukan Bang Timothy yang tambah kaya, tapi kita aja yang ditekan oleh nominal uang ya teman-teman ya. Jadi setelah saya baca-baca, setelah saya hitung-hitung, ternyata benar juga apa yang dibilang Bang Timothy. Bukan gua yang tambah kaya, tapi lu yang tambah miskin. Benar seperti itulah. Jadi dengan perbandingan harga dulu, kalau misalkan merokok, beli misalkan rokok 1 batang 1.000, sekarang jadi 2.000, udah 100% ya. Jadi harga barang naik, apa nilai uang yang turun. Nah seperti itu teman-teman, padahal itu tetap sebatang rokok kan. Misalkan kalau perbandingan sama emas 1 kilo zaman dulu sama 1 kilo zaman sekarang, tetap 1 kilo seperti itu. Jadi bukan barangnya yang naik harganya, tapi nilai uangnya yang turun ya. Seperti itu teman-teman kalau pemahaman saya ya. Dan jangan egois itu dari segi investasi ya teman-teman. Jadi ini hanya mungkin sebagai saling memberitahu saja. Walaupun kita tidak bisa menikmati hasil investasi kita di Bitcoin hari ini, tahun ini ya, atau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, semoga bisa dinikmati oleh anak cucu kita ya. Jadi kalau pemikiran saya hampir kurang lebih 1 bulan saya ikuti terus semua podcast Bang Timothy, video Bang Timothy. Jadi pikiran saya terbuka teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi ternyata seperti ini kehidupan, ternyata seperti ini teknik mengatur keuangan, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan Bang apa-apaan lu 10 tahun ke depan ya, mungkin kalau misalkan nggak ternikmati sama saya oleh anak cucu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah invest 150.000, dapat bonus dari bos, sekarang nominalnya 2 juta ya teman-teman, 2 jutaan, dan portofolionya minus 46.000. Nah, harga Bitcoin di hari ini adalah 17 miliar 7 juta ya teman-teman. Jadi jangan egois, saya mengajak teman-teman ya, biarkan anak cucu kita juga yang menikmati suatu hari nanti bila kita tidak bisa menikmatinya. Oke teman-teman, dan saya menyarankan teman-teman untuk bergabunglah dengan circle atau teman-teman yang kaya raya.
Tapi Bang, orang kaya raya di kampung saya, di tempat saya pada pelit-pelit, bahkan beliau nggak mau gabung sama kita orang yang belum kaya, oke? Jangan bilang miskin, belum kaya aja, oke? Kalau teori saya seperti ini, saya tontonin terus video-video orang kaya, karena secara tidak langsung itu adalah masuknya kita ke circle orang kaya. Oke, kalau kita datang secara langsung kepada orang kaya belum tentu diterima kan? Tapi kalau kita nontonin video-video orang-orang kaya, Pak Helmi Yahya, Bang Timothy, siapa lagi itu yang tua itu, Bang Pak Koheng namanya ya, siapa ya yang investor yang senior itu, terus yang punya toko kripto, Pak Oscar, ya pokoknya orang-orang yang kaya. Saya menonton walaupun jenuh, ini apa yang didengar, tapi saya terus. Dan pepatah orang tua itu, diamlah karena diam itu kosong. Nah, menurut saya teman-teman, dan ternyata saya praktekkan. Jadi ketika saya menonton podcast atau video-video orang-orang kaya, saya diam, mengamati terus, biarkan pikirannya kemana ya, jangan mendebat, tapi saya dengarkan terus apa yang dikatakan, dengarkan terus. Dan ternyata secara tidak langsung tapi otomatis, kalau kita bergaul sama orang-orang kaya, kita juga gak akan bicara. Misalkan ya di depan kita ada dua orang kaya ngobrol, misalkan kita masih belum kaya, kita pasti cuma dengerin aja kan. Karena kalau kita bersuara, kita nggak akan dianggap. Seperti itu teman-teman kalau menurut saya. Tapi enaknya sekarang ada YouTube, ada sosial media, kita bisa mendengarkan beliau itu ngomong apa ya. Pokoknya yang punya Gadai itu siapa, yang punya Pusat Gadai Indonesia, saya dengerin terus. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata pola pikir atau mindset orang-orang kaya itu seperti ini. Jadi kalau menurut saya secara tidak langsung saya sudah masuk ke circle orang-orang kaya. Jadi alhamdulillah pikiran saya terbuka tentang kehidupan, tentang keuangan, tentang investasi. Dulu gak ngerti kan investasi itu apa. Sekarang mulai ngerti, oh tekniknya seperti ini ya. Gak ada yang instan. Beliau juga jadi kaya raya, jadi konglomerat butuh waktu bertahun-tahun. Jadi saya coba terus. Intinya menurut saya di video ini, jangan egois, mau dinikmati oleh diri kita sendiri ya. Misalkan investasi kita hari ini gak keburu ternikmati oleh kita, ya biarkan oleh anak cucu kita. Yang kedua, masuklah ke circle-circle orang-orang yang membicarakan tentang masa depan ya. Jadi Bang Timothy juga bilang kan, nanti masa depan gini gambarannya. Nah setelah saya lihat benar semua ya kan. Zaman AI sekarang, mungkin buruh panggul kan sekarang diganti sama robot gitu kan. Ya real aja kita di kehidupan sekarang. Urusan kita beribadah silakan, keyakinan masing-masing ya. Tapi saya mengajak untuk teman-teman, masuklah ke circle orang-orang kaya. Seperti itu teman-teman. Jadi portofolio saya di 2 jutaan. Nah, jadi terhitung udah sampai 29 video ini, sekitar 75.000 per video. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya tetap optimis. Oke teman-teman, selalu optimis, selalu berjuang. Yang masih muda, teruskan berjuangnya. Pokoknya ketemu lagi dah di episode yang ke-30 Borong Bitcoin ikut Bang Timothy Ronald.